Halo sahabat-sahabatku, bagi teman-teman ataupun masyarakat Indonesia atau bahkan masyarakat di luar negeri yang ingin menempuh pendidikan tinggi, khususnya kalian yang akan melakukan pendaftaran sebagai mahasiswa baru UT pada masa registrasi berjalan, teman-teman tentu sebagai calon mahasiswa baru, kalian itu harus mempersiapkan beberapa hal yang sangat penting yang itu akan memperlancar ketika teman-teman melakukan pendaftaran sebagai calon mahasiswa baru UT. Nah, apa yang saya sampaikan pada video saya kali ini adalah hal-hal yang sangat penting yang harus teman-teman siapkan dengan sangat baik agar apa? Agar pada saat teman-teman itu melakukan pendaftaran sebagai mahasiswa baru UT, teman-teman tidak akan mengalami kendala. Jadi khusus bagi kalian yang camaba atau calon mahasiswa baru UT, wajib memperhatikan video saya kali ini dan juga video-video lain yang relevan dengan calon mahasiswa baru UT. Nah, silakan teman-teman perhatikan video saya kali ini. Ini adalah beberapa hal penting yang harus kalian perhatikan dan siapkan dengan baik agar perkuliahan kalian nanti berjalan lancar ketika teman-teman melakukan pendaftaran mahasiswa baru berjalan dengan sangat baik. Mari kita simak. Oke teman-teman, untuk melakukan pendaftaran mahasiswa baru UT, teman-teman hanya melalui satu akses, yaitu melalui sia.ut.ac.id. Jadi pendaftaran mahasiswa baru UT itu hanya melalui sia.ut.ac.id, tidak ada link yang lain. Nah teman-teman, berikut ini akan saya sampaikan beberapa hal yang menurut saya itu sangat penting harus kalian siapkan sebelum kalian melakukan pendaftaran sebagai calon mahasiswa baru UT atau kalian sebelum melakukan registrasi mahasiswa baru UT. Nah, mari kita simak apakah hal-hal yang harus kalian siapkan itu. Jadi teman-teman, beberapa hal ini saya sampaikan dalam sebuah PowerPoint. Jadi ini adalah hal-hal yang sangat penting yang harus kalian siapkan. Yang pertama teman-teman, camaba. Dalam hal ini calon mahasiswa baru, saya singkat menjadi camaba ya, agar tidak terlalu panjang. Camaba mempunyai email, dalam kurung disarankan Gmail, yang aktif dan dapat diakses dengan mudah. Pastikan password emailnya tidak lupa. Jadi ketika teman-teman itu akan mendaftar sebagai mahasiswa baru UT, teman-teman harus menyiapkan email yang dalam hal ini saya menyarankan email Gmail yang aktif. Aktif itu artinya email itu dapat diakses melalui perangkat apa saja. Misalnya teman-teman buka di laptop bisa, di PC bisa, di HP juga bisa. Tetapi menurut saya akan sangat lebih baik jika teman-teman itu emailnya sudah terpasang di aplikasi di dalam handphone. Nah, pastikan password emailnya itu tidak lupa. Jadi ketika teman-teman itu mengakses email yang akan dipakai untuk mendaftar sebagai mahasiswa baru UT di perangkat yang lain, maka kalian harus bisa melakukan login dengan benar dan berhasil. Jadi jangan sampai emailnya bisa dibuka di HP tapi di laptop tidak bisa. Nah, itu akan mempersulit atau menjadi kendala jika teman-teman akan membukanya di laptop. Ini terkait dengan email, pastikan aktif. Nah, yang kedua teman-teman, selanjutnya adalah camaba mempunyai KTP dengan data yang benar dan valid. Jadi teman-teman calon mahasiswa baru UT, salah satu syaratnya teman-teman itu harus menginputkan NIK KTP, nomor induk kependudukan
KTP, di mana nanti juga harus mengunggah fotokopi KTP tersebut. Jadi Camaba itu mempunyai KTP dengan data yang benar dan valid, terutama data nomor NIK. Jadi pastikan NIK kalian itu sudah benar. Selanjutnya adalah nama lengkap. Jadi nama lengkap dari kalian itu harus tertera di KTP dengan baik, dengan benar, tanpa salah sedikit pun. Ya, tanpa salah sedikit pun, karena data di KTP ini akan menjadi dasar untuk data di UT itu sendiri. Kemudian tempat lahir, ya, tempat lahir bukan tempat tinggal ya. Tempat lahir harus benar, kemudian tanggal lahir ini juga harus benar. Mengapa saya katakan terutama data ini? Karena memang 4 data ini nanti yang akan masuk ke dalam ijazah, yaitu nomor induk kependudukan atau NIK, nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal lahir. Sedangkan untuk data-data yang lain juga sebaiknya teman-teman pastikan kebenarannya agar nanti ketika diperlukan tidak ada kendala. Ini yang kedua. Nah, selanjutnya teman-teman, yang ketiga adalah Camaba itu menyiapkan password untuk admisi atau pendaftaran atau registrasi mahasiswa. Jadi nanti teman-teman ketika pertama kali akan melakukan pendaftaran sebagai mahasiswa baru UT, teman-teman pasti akan melakukan admisi mahasiswa baru, di mana teman-teman akan menginputkan beberapa data, di mana pada langkah terakhir adalah menginputkan password baru. Jadi password bukan password email ya, password tersendiri yang kalian tentukan sendiri. Nah, itu juga harus kalian tentukan supaya nanti tidak ada kendala, tidak menunda-nunda waktu ketika teman-teman harus menginput password tetapi masih mengkira-kira password yang akan diinputkan. Itu sangat penting. Ini adalah password SIA, password Sistem Informasi Akademik. Jadi password yang dimaksud ini adalah password Sistem Informasi Akademik yang dipakai untuk melakukan pendaftaran sebagai mahasiswa baru UT. Nah, selanjutnya teman-teman, yang keempat, sebagai Camaba, tentu kalian akan berkuliah di UT itu harus menentukan program studi atau prodi yang akan diambil di UT. Nah, silakan teman-teman bisa mencari informasi melalui media sosial UT ataupun melalui website UT, di mana di situ tentu ada program studi yang ada di fakultas masing-masing. Tentukan program studi yang tepat, yang sesuai dengan keinginan kalian. Mungkin juga disesuaikan jenis pekerjaan kalian, kebutuhan kalian. Jadi pastikan bahwa program studi yang kalian pilih pada saat teman-teman itu melakukan pendaftaran mahasiswa baru itu benar. Jadi jangan sampai, atau diusahakan jangan sampai sudah selesai prosesnya, sudah mendapatkan NIM, tetapi program studinya salah. Itu jangan sampai. Jadi silakan tentukan program studi dengan benar. Yang kelima teman-teman, calon mahasiswa baru itu harus menentukan terlebih dahulu apakah Camaba akan melakukan proses RPL atau alih kredit atau tidak. Jadi sebagai penjelasan singkat, bahwa RPL atau rekognisi pembelajaran lampau atau kita kenal dengan alih kredit, itu maksudnya begini teman-teman. Bagi teman-teman calon mahasiswa baru UT yang pernah kuliah mungkin di kampus lain, D1, D2, D3, D4 ataupun S1, yang akan menempuh atau ingin kuliah lagi, yang akan mengambil kuliah lagi di salah satu prodi yang ada di UT. Bila kalian ingin memanfaatkan nilai yang pernah diambil dari kampus lama, meskipun itu D1, D2, D3, D4 ataupun S1,
jika kalian ingin memanfaatkan itu, kalian bisa mengambil proses RPL atau alih kredit. Nah, dengan harapan mata kuliah yang teman-teman ajukan di dalam proses RPL atau alih kredit ini nanti akan diakui oleh UT. Sehingga ketika teman-teman itu menempuh perkuliahan di UT, maka mata kuliah yang ditempuh itu tidak semua harus ditempuh, tetapi hanya mata kuliah sisa selain dari mata kuliah yang telah diakui oleh UT. Ini juga sangat menentukan bagi calon mahasiswa baru UT nantinya, karena tidak perlu semua mata kuliah yang ada di UT harus ditempuh, tetapi cukup sisanya saja selain dari pengakuan atau mata kuliah yang telah diakui oleh UT di dalam proses alih kredit tersebut. Jadi itu harus teman-teman perhatikan. Tetapi teman-teman perlu teman-teman ketahui juga bahwa di UT saat ini itu berlaku ketentuan bahwa IPK akhir dari perkuliahan kalian di UT, jika teman-teman nanti melakukan proses alih kredit, maka IPK akhir di UT adalah gabungan dari IPK dari transkrip lama digabung dengan IPK di UT. Jadi IPK dari kampus lama digabung dengan penemuan di UT nanti akan menjadi IPK akhir di UT. Jadi itu adalah ketentuan baru dari UT terkait dengan IPK. Itu harus teman-teman perhatikan. Sehingga paling tidak mata kuliah yang kalian ajukan ke UT itu ya nilainya yang bagus. Jadi jangan terlalu rendah. Itu untuk yang alih kredit. Nah, terkait kalian akan mengambil alih kredit atau tidak, itu tentu sebaiknya juga teman-teman perhitungkan, dengan baik agar nanti kalian itu tidak salah langkah. Ya, tidak salah langkah. Nah, beberapa program studi yang ada di UT itu juga memang ada program studi yang memang harus melakukan alih kredit. Misalnya PGSD masukan sarjana, kemudian PG PAUD masukan sarjana, dan lain-lain yang memang sesuai. Nah, yang selanjutnya, kalau teman-teman itu akan memakai ijazah SLTA ketika teman-teman melakukan pendaftaran sebagai mahasiswa baru di UT, maka teman-teman tidak perlu melakukan proses alih kredit atau RPL. Jadi saya simpulkan, jika teman-teman mempunyai nilai dari kampus lama seperti D1, D2, D3, D4, S1, dan teman-teman itu ingin memanfaatkan nilai tersebut agar diakui di UT, maka teman-teman harus memilih opsi alih kredit dan melakukan proses RPL atau alih kredit. Tetapi jika teman-teman mempunyai ijazah dari kampus lama, tapi teman-teman ingin mulai dari awal, maka saya sarankan agar teman-teman hanya memakai ijazah SLTA saja. Karena teman-teman kan tidak bertujuan untuk alih kredit, ya memakai ijazah SLTA tidak masalah. Apalagi teman-teman yang memang hanya mempunyai ijazah SLTA sederajat, maka jangan sampai memilih opsi alih kredit. Jadi itu harus teman-teman tentukan. Selanjutnya teman-teman, yang keenam, Camaba menentukan jenis tutorial yang akan dipilih ketika menjalani perkuliahan di UT. Nah, ini kadang-kadang itu ada beberapa mahasiswa yang sudah terjun di UT, tetapi mungkin pemilihannya pada waktu mendaftar sebagai mahasiswa baru itu kurang tepat. Artinya mungkin kurang sesuai dengan kegiatan, pekerjaan, dan lain-lain. Jadi di UT itu teman-teman, itu ada yang namanya layanan tutorial tatap muka atau TTM. Kemudian kadang diganti atau memang ada namanya tutorial webinar, TUWEB. Ada juga namanya tutorial online, TUTON.
ada juga layanan lain seperti tugas mata kuliah atau TMK. Di mana untuk TTM ini jelas bahwa teman-teman itu akan melakukan tutorial secara tatap muka. Yang meskipun dalam kondisi tertentu tutorial tatap muka ini dilaksanakan dengan modus atau sistem to web atau tutorial webinar. Nah, kecuali itu memang ada tutorial webinar tersendiri untuk disesuaikan dengan kegiatan mahasiswa. Nah, itu juga harus teman-teman sesuaikan dengan kegiatan teman-teman seperti pekerjaan, waktu yang ada, silakan teman-teman pikirkan. Nah, jika teman-teman memang dari prodi yang dipilih itu tidak harus mewajibkan tutorial tatap muka, teman-teman bisa juga memilih opsi tutorial online, di mana tutorial online tersebut dilaksanakan secara online melalui website UT di elearning.ut.ac.id. Nah, ini lebih simpel. Lebih simpel lagi adalah TMK, tugas mata kuliah, karena di sana hanya ada tugas saja. Nah, apapun itu teman-teman, untuk jenis tutorial yang akan kalian pilih itu juga tergantung dari program studi yang kalian ambil. Contohnya, seperti PGSD masukan sarjana, PG PAUD masukan sarjana, itu pasti ada wajib tutorial tatap muka, karena pembayaran atau sistem paket semester yang diambil itu memang sudah termasuk tutorial tatap muka. Seperti juga SIPAS semi atau misalnya SIPAS penuh, itu juga mewajibkan tutorial tatap muka bagi mahasiswanya. Itu harus teman-teman perhatikan. Nah, kalau tutorial online seperti SIPAS non TTM itu secara otomatis di registrasi SIA itu otomatis terregistrasi Tuton. Nah, untuk mahasiswa non SIPAS itu teman-teman bisa memilih pada saat teman-teman nanti meregistrasi mata kuliah, bisa memilih teman-teman itu akan mengikuti Tuton atau tidak. Itu opsinya lebih banyak di non SIPAS. Tetapi jenis tutorial ini harus kalian sesuaikan dengan prodi yang kalian pilih. Misalnya manajemen itu bisa tutorial tatap muka, bisa tidak. Akuntansi bisa tutorial tatap muka, bisa tidak, dan sebagainya. Jadi ini harus teman-teman gali dengan baik. Nah, selanjutnya teman-teman, Camaba ini menentukan jenis atau skema layanan yang akan diambil, yang tentunya disesuaikan dengan prodi yang akan diambil. Jadi jenis atau skema layanan di UT itu ada yang namanya SIPAS Plus, SIPAS penuh, SIPAS semi, SIPAS non TTM, dan non SIPAS. Kalau SIPAS itu sistem paket semester, di mana mata kuliahnya itu sudah ditentukan oleh UT tiap semesternya. Kalau non SIPAS itu non sistem paket semester, di mana mata kuliahnya teman-teman bisa mengambil atau memilih sendiri, yang penting sesuai dengan ketentuan yang ada di UT. Di mana untuk ketentuan yang ada terbaru itu untuk semester 1-2 itu maksimal 20 SKS, dan untuk semester 3 dan selanjutnya maksimal 24 SKS. Ini juga harus ditentukan dengan program studi kalian masing-masing. Kalau PGSD masukan sarjana, PG PAUD masukan sarjana itu pasti SIPAS penuh. Kemudian untuk PGSD masukan SLTA itu bisa SIPAS non TTM. Kemudian untuk D4 kearsipan itu SIPAS non TTM bisa. Ilmu komunikasi SIPAS non TTM bisa, non SIPAS bisa. Jadi banyak opsi-opsi, tetapi ada ketentuan masing-masing. Nah, selanjutnya ya teman-teman, silakan teman-teman bersabar, perhatikan ini karena ini sangat penting bagi kalian calon mahasiswa baru. Jadi silakan kalian bersabar. Yang ke-8 adalah calon mahasiswa baru harus mengetahui persyaratan pendaftaran sebagai mahasiswa baru UT atau berkas yang wajib diunggah. Tiap-tiap program studi yang kalian ambil itu ada yang persyaratannya sama, ada yang beda. Kalau persyaratan yang sama itu seperti foto,
fotokopi KTP, kemudian pernyataan keabsahan dokumen, kemudian formulir pas foto dan tanda tangan, kemudian legalisir ijazah yang dipakai di UT itu wajib. Tapi ada beberapa program studi yang persyaratannya itu ada penambahan, misalnya untuk jurusan atau program studi pendidikan guru seperti pendidikan guru matematika, pendidikan guru sekolah dasar, pasti itu harus ada surat keterangan mengajar dari instansi kalian mengajar. Kemudian bisa saja harus ada fotokopi legalisir SK pengangkatan sebagai guru, mungkin di yayasan atau di sekolah. Kemudian lagi untuk kalian yang melakukan alih kredit, ada berkas alih kredit yang harus disiapkan. Seperti misalnya daftar mata kuliah yang kalian ajukan, atau misalnya form pengajuan alih kredit dan yang lainnya. Ini persyaratan-persyaratan ini harus kalian ketahui dulu. Kenapa? Supaya kalian siapkan dulu, supaya nantinya itu siap sebelum kalian melakukan pendaftaran. Nah, selanjutnya teman-teman, Camaba ini bisa melakukan unduh formulir pendaftaran mahasiswa baru UT. Nah, form mahasiswa baru UT ini dapat kalian unduh di website ut.ut.ac.id di bagian formulir. Jadi ini kalian harus pahami. Selanjutnya teman-teman, yang ke-10, Camaba menyelesaikan semua persyaratan pendaftaran mahasiswa baru. Jadi ketika kalian itu sudah mengetahui persyaratan yang akan diunggah di SIA UT untuk pendaftaran mahasiswa baru, teman-teman pastikan semuanya itu clear, tidak ada yang salah, semuanya lengkap. Kemudian yang ke-11, tentu karena UT yang pusatnya di Tangerang, di mana di seluruh Indonesia itu ada, kalau orang mungkin di kampus lain dinamakan cabang atau bagaimana, tapi di UT itu dinamakan UPBJJ atau Unit Program Belajar Jarak Jauh. Jadi teman-teman harus menentukan atau memilih UPBJJ terdekat yang akan dipilih sesuai lokasi tempat tinggal mahasiswa. Nah, kalau teman-teman itu dari Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Rembang misalnya, itu nanti bisa memilih UPBJJ terdekat, misalnya UPBJJ UT Semarang. Nah, di UPBJJ UT yang lain juga tersebar, ada UPBJJ UT Jakarta, kemudian Purwokerto, Surakarta, dan lain-lain. Silakan disesuaikan, ambil UPBJJ terdekat sesuai tempat tinggal kalian. Nah, selanjutnya teman-teman, Camaba harus mengetahui fakultas di UT yang dipilih sesuai program studi yang dipilih sebelumnya. Jadi misalnya kalau kalian memilih pendidikan matematika, maka fakultasnya adalah FKIP. Kalau kalian memilih akuntansi, maka fakultasnya adalah FE, Fakultas Ekonomi. Kalau kalian memilih agribisnis, fakultasnya adalah FST. Kalau kalian memilih ilmu komunikasi misalnya, maka fakultasnya adalah FISIP. Karena ini apa? Karena nanti akan diinputkan ketika melakukan pendaftaran. Nah teman-teman, yang terakhir adalah Camaba memastikan bahwa semua data pribadi ataupun data apapun, formulir, tanda tangan, stempel, dan semuanya, dan semua persyaratan yang ada itu sudah siap. Kemudian yang terakhir, calon mahasiswa baru atau Camaba siap melakukan pendaftaran mahasiswa baru universitas terbuka. Demikian teman-teman, saya mohon teman-teman bisa bersabar untuk mempelajari apa yang saya sampaikan ini, karena ini yang saya sampaikan itu sesuai fakta di lapangan. Jadi hal-hal tersebut harus kalian siapkan supaya nanti ketika kalian dari manapun yang akan melakukan pendaftaran mahasiswa baru UT itu sudah siap, tidak ada yang ditunda-tunda. Jadi semuanya sudah siap.
Kalau teman-teman mempunyai pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar. Teman-teman yang lain silakan diundang ya di channel YouTube saya. Yang belum subscribe silakan subscribe, karena di channel saya ini akan ada video-video lengkap yang kalian butuhkan ketika kalian menjalani perkuliahan di Universitas Terbuka atau UT. Jadi silakan teman-teman pelajari dengan baik. Jika ada kekurangan silakan teman-teman bisa merevisi, tentu dengan dasar yang valid. Demikian teman-teman apa yang bisa saya sampaikan. Hal-hal lain yang terkait dengan calon mahasiswa baru atau Camaba UT dapat teman-teman pelajari di playlist yang ada di deskripsi. Nanti di situ ada playlistnya calon mahasiswa baru atau Camaba UT. Ada playlistnya dan di situ ada video-video yang relevan. Nah, semoga video saya ini bermanfaat dan terima kasih.